Nah, saudara, setiap orang akan takut kalau memperoleh akibat perbuatannya itu dengan kematian. Setiap orang kadang merasa takut. Bagaimana perbuatan dosa ini mengikat setiap kehidupan kita? Mari, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang itu harus dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Sehingga bukan karena dia anaknya yang berbuat dosa, orang tuanya menanggung dosa, ataupun sebaliknya, orang tuanya yang melakukan perbuatan dosa, maka otomatis anaknya pun harus menanggung dosa. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Yeskiel pasal ke-18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayahnya tidak melakukan satu apapun juga, makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadian orang, melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian menurut bunga uang, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sehingga penghukuman yang dilakukan oleh setiap kita sampai saat ini, seperti saat ini, ialah penghukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mereka dipandang tidak benar oleh Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini kita merasa takut, kita merasa khawatir. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu, bagaimana kita harus melakukan perintah Tuhan. Nanti saya berdosa enggak ya? Nanti saya merasa berbuat seperti ini, nanti bagaimana dengan penghukuman? Saya dihukum enggak ya? Kalau saat ini nanti saya celaka enggak ya? Di sana sini ada bahaya corona. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan bahwa Tuhan Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Setiap orang akan menanggung dengan segala perbuatannya. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, kalau setiap perbuatan kita benar, pasti Tuhan akan melalukan kita dari hukuman yang besar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu cerita. Kalau saat ini
saya bekerja di rumah sakit dan saya menghadapi banyak orang yang terindikasi terkena virus corona yang dikatakan ODP, PDP. Saya saat ini menghadapi mereka. ODP, PDP kadang kita tidak tahu sebetulnya nanti mereka itu benar-benar terinfeksi atau tidak. Itu pun pada saat saya menghadapinya, saya merasa was-was, khawatir. Meskipun belum tentu bahwa orang yang saya periksa itu terinfeksi oleh virus corona. Itu pun saya merasa khawatir. Dan bagaimana dengan kita? Saat kita menjalankan firman, melakukan firman dengan ketaatan kita, itu jelas hukumannya. Di dalam firman Tuhan dilakukan, dinyatakan jelas sekali. Mari kita, kalau sesuatu yang jelas, lakukan, kerjakan dengan kesungguhan hati supaya kita terlepas dari hukuman itu. Corona itu belum jelas, tidak kelihatan mata, belum tentu orang yang bersinggungan dengan kita itu terkena dan kita terinfeksi. Tetapi firman Tuhan berkata jelas, jangan kamu melakukan perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan. Pastikan hidup kita, jalankan hidup kita seturut dengan kehendak dan firman Tuhan, supaya setiap langkah kita ada jaminan bahwa kita akan beroleh pertolongan dan perlindungan dari Tuhan saat kita menjadi orang yang benar. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Jangan putus asa, jangan takut, jangan kita bimbang. Pandang saja Tuhan bahwa Dia akan memberi perlindungan kepada setiap kita. Tuhan memberkati.